Jumpa lagi dengan saya, Ibu Retno Sulanjadi, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi saat ini yang akan saya terangkan adalah beberapa jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Yaitu yang pertama, karangan deskripsi. Deskripsi itu penggambaran, menggambarkan sebuah fenomena tertentu, kemudian kita sampaikan, dibalur dengan sedikit opini kita dan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Yang kedua, karangan narasi. Narasi berbentuk cerita, panjang, lebar, uraiannya pasti akan lebih detail dibandingkan deskripsi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Yang keempat, karangan argumentasi. Dan yang kelima, karangan persuasi. Antara karangan argumentasi dan persuasi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kalau argumentasi itu adalah karangan yang bersifat sangat membutuhkan pertanggungjawaban untuk kita memberikan penguatan pada hasil dari karangan yang sudah kita tulis tersebut. Dalam hal ini mungkin ketika mahasiswa sedang sidang skripsi atau tugas akhir, di situ harus ada argumentasi yang disampaikan oleh mahasiswa yang melalui tulisan berupa argumentasi apa yang menyebabkan hasil dari penelitian itu menjadi seperti itu. Sementara karangan persuasi di sini adalah karangan yang membujuk orang yang membacanya sehingga tujuan kita dalam melobi ataupun dalam bernegosiasi untuk mendapatkan anggaran tertentu itu bisa tercapai. Lebih detailnya mungkin bisa saya sampaikan. Dalam karangan deskripsi, jenis karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi ini adalah: 1. Menggambarkan sesuatu. 2. Memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. 3. Penulisnya selalu bersifat objektif. Sementara karangan narasi, jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Dengan ciri yang pertama, adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Yang kedua, disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, berisi rangkaian kejadian. Biasanya karangan narasi dikemas dengan gaya penulisan feature sehingga ketika orang membaca seolah-olah kita membaca sebuah cerpen. Tahu-tahu ketika membaca, tahu-tahu sudah selesai dan kita merasa pengen mengulanginya lagi karena bagaikan sebuah cerpen, cerita pendek. Karangan eksposisi dijelaskan di sini merupakan jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta dan data yang mendukung sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Dengan ciri-ciri yang pertama, memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahami. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai faktanya. Yang ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta itu sendiri. Yang keempat, menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Jadi ada urut-urutan prosesnya dan itu disampaikan dalam karangan eksposisi. Selanjutnya, karangan argumentasi. Karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan ini harus ada data, fakta yang mendukung. Ciri-cirinya yang pertama, meyakinkan pembaca tentang gagasan pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca.
Yang kedua, dilengkapi fakta, data, kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Yang ketiga, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Nah, ini sangat sesuai ya dengan tugas akhir maupun penelitian berupa skripsi, karena kedua penelitian ini memang masuk kategori karangan argumentasi. Lanjutnya, karangan persuasi, jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri untuk karangan persuasi ini adalah: yang pertama, berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangan. Yang kedua, terdapat data yang mendukung kebenaran karangan. Yang ketiga, menarik perhatian untuk dibaca. Misalkan dalam hal ini mungkin kita akan membuat sebuah proposal persuasif untuk bisa mengunduh sebuah anggaran atau dana tertentu, maka kita harus memotret sebuah kondisi desa maupun kelurahan yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Di dekat Universitas Pandanaran ada kampung batik di Meteseh. Nah, ketika kita akan mencari anggaran dana untuk bisa memperbesar kampung batik itu memiliki kegiatan yang positif, maka kita harus membuat proposal yang bagus dengan cara memotret. Maksudnya memotret di sini adalah aplikasi dari kegiatan para warga di Meteseh tersebut yang terkait dengan batik, maka itulah yang kita upload atau kita lebih tonjolkan kebutuhannya apa, kemudian sarana prasarananya minimnya ada di mana, dan lain sebagainya. Langkah-langkah membuat karangan, lanjutnya materinya. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama yaitu tentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian kumpulkan ide, data, bahan-bahan untuk karangan. Kemudian susun kerangka karangan. Kemudian kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan yang sebenarnya. Baru kemudian terakhir memberikan judul pada karangan yang dibuat. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia di sini dimanfaatkan untuk sebuah karangan yang baik, karena dengan kalimat yang menggunakan pola dasar kalimat bahasa Indonesia ini, harapannya adalah bisa mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan, serta kalimat dasar dapat dibedakan untuk bisa mengaplikasikan kerangka berpikir kita agar mudah dipahami oleh pembacanya. Demikian materi video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.